Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Suryo Taruno. Saya Rifki Fadlur Rahman. Kami dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Manajemen B Malang. Kita semester jadi 5. reguler malam. Ya, tidak apa-apa lah. Pulang kerja langsung belajar. Lalu kemudian kita akan membahas apa sih di sini? Job analisis. Ya, pelajaran manajemen sumber daya manusia. MSDM. Kalau kalian tahu, MSDM. MSDM itu singkatannya ya sumber daya manusia. Manajemen. Ada apa aja di MSDM itu banyak ya. Kita mencakup dimensi pekerjaan yang mempengaruhi karyawan. Jadi karyawan itu harus bagaimana dan diatur oleh siapa, yang mengatur harus bagaimana terhadap karyawan itu kan. Namanya juga manage. Memanage, kita belajar memanage. Manajemen itu banyak sih lingkup belajar. Kita lanjut Luas. aja, luas pokoknya. Di job analis itu kita akan menemukan dimensi yang benar lah, dimensi pekerjaan yang mempengaruhi karyawan. Nah, kalau kalian tahu, di pekerjaan itu banyak sekali mencakup seperti dimensi kekuasaan, seperti supervisi itu, supervisor. Orangnya supervisor. Orangnya yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik pekerjaan orang. Staff bawahannya. Mengawasi bawahannya. Terus ada dimensi fisik, itu spesialisasi pekerjaan. Kalau di Ruang kerja itu ibarat kayak operator. OP. Terus dimensi kultural, jadwal kerja serikat pekerja profesional. Itu ya kurang lebih ini ya, orang-orang office lah di bidang. Dimensi psikologis, itu ada rotasi pengembangan pemberdayaan pekerjaan. Terus ada dimensi sosial, kelompok kerja, lingkaran mutu ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kemudian ada tujuan dan manfaat job analis. Nah, kita bahas manfaatnya dulu nggak apa-apa. Salah satunya fungsi administrasi ya. Betul. Ada perencanaan pegawai, terus rekrutmen dan seleksi, Kompensasi dan benefit. Terus apa lagi tuh? Pendidikan dan pelatihan dan evaluasi kinerja. Terus fungsi pengembangan karyawan. Tadi kan fungsi administrasi itu yang pertama. Fungsi pengembangan karyawan itu ada pengembangan organisasi, penilaian dan standar kerja, perencanaan karir, konseling, terus sama keselamatan dan kesehatan kerja. P3 atau enggak, biasanya ada yang P3, ada yang orang safety sih sebutnya. Logonya P3 betul ada. Terus metode job analisis. Iya, betul. Balik lagi. Nah, ini logo K3. K3 sih? K3 bukan kan? K3 ya. K3. Ya, kurang lebih kayak gini. Terus ada metode job analis. Nah, inilah kita bahas metodenya. Metodenya salah satunya ada wawancara kan, terus kuesioner, observasi. Nah, terus mengurai pekerjaan. Ada identifikasi jabatan, yaitu salah satunya ada nama pekerjaan, divisi, pelaporan jumlah pekerjaan. Terus ada ringkasan jabatan, ada fungsi dan kegiatan jabatannya. Terus tanggung jawab dan kewajiban, detail tentang tugas dan tanggung jawab berawal dari dengan kata kerja. Berawal dari kata kerja, baik kata ataupun kalimat yang pasti itu akan disatukan pada awalan ya. Awalan. Terus ada apa lagi? Wewenang. Batas wewenang dan pengambilan keputusan contohnya. Terus ada standar kinerja. Terus ada kondisi kerja dan lingkungan fisik. Terus ya melingkupi yang resiko pekerjaan, terutama tentang kondisi fisik. Betul. Terus pelaksanaan job analis, di sini ada tahap analisis pekerjaan, ada struktur organisasi, inventaris jabatan, metode pengumpulan data, membentuk tim pelaksana analisis. Terus ada tahap pengumpulan data, salah satunya ada aktivitas tugas, peralatan yang dibutuhkan, kondisi jabatan. Terus langkah analisis pekerjaan. Iya.
meliputi deskripsi pekerjaan, terus ada analisis pekerjaan, memilih pekerjaan yang akan analisis dan mengumpulkan informasinya. Ada jenis analisis pekerjaan. Jenisnya tuh apa? Ada apa aja? Analisis pekerjaan tradisional Terus dan apa? analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil. Yang meliputi analisis pekerjaan tradisional itu ialah contohnya tanggung jawab, kewajiban umum, dan kualifikasi minimal. Terus yang menjadi ruang lingkup analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil itu ialah tugas, syarat pekerjaan, standar, mungkin standarisasi sama SKA, skill, knowledge, and abilities. Terus mungkin kalau dari segi job analis itu kan tadi kita bahas metode ya, metode wawancara misalnya kan. Nah tadi kembali ke metode kan, kita bahas metode itu ada 3 ya, ada wawancara, kuesioner, dan observasi. Nah tahap wawancara inilah metodenya. Ada tahap wawancara yang didukung sama yang diambil alih oleh HRD lah, sama tim office segala macam. Itu bagian wawancara segala macamnya, nanti interview lah masuk. Kuesioner biasanya Ya, semacam kuis ngisi inilah, ngisi tes. Terus observasi juga penilaian karyawan terhadap lingkungan kerja bagaimana. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin kalau dari job analis sendiri itu masih banyak cakupannya ya, cuman kita mohon maaf sekali keterbatasan waktu yang perlu kita sampaikan juga singkat ya, yang pasti jelas dan padat lah. Semoga teman-teman memahami betul dan bisa belajar sendiri di rumah, seperti itulah. Karena kita juga masih belajar, sama-sama belajar, buka buku ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya. Sepertinya cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.